Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas dua koin modular, yaitu ada Celestia yang terakhir kita bahas 2 bulan yang lalu, tanggal 6 Januari, dan satu lagi kita juga akan bahas tentang Manta ya. Manta aku udah pernah spill juga di channel YouTube ini dan rekomen banget buat teman-teman. 1 bulan yang lalu tanggal 23 Januari kita udah posting videonya, dan overall hari ini pergerakannya cukup bagus teman-teman. Dan Manta sudah berada dalam all time high yang baru. Oke, mari kita coba untuk bahas dulu pertama dari Celestia. Hari ini Celestia diperdagangkan di kisaran level Rp254.000. Dalam semua chart dia udah naik sekitar 600%, dan kemungkinan ini belum berakhir. Teman-teman, kenaikan yang lebih tinggi pada Celestia akan berpeluang terjadi untuk beberapa bulan ke depannya. Jadi ini nggak jangka pendek ya. Ini membutuhkan waktu untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Celestia adalah blockchain modular pertama yang tentunya sudah dibangun jauh sebelum koinnya muncul, teman-teman. Jadi Celestia ini memang sudah diinisiasi sendiri oleh foundation-nya ya, dibangun dari 2021 kalau tidak salah, teman-teman. Tolong dikoreksi kalau salah. Itu memang mereka sudah rilis teman-teman project-nya, dan akhirnya di 2023 kemarin tokennya beneran listing ya di bulan November, teman-teman, dan langsung mendapatkan antusiasme yang sangat baik. Celestia sendiri terakhir itu mendapatkan apa nih, penghargaan dari Crypto Award 2024 Coin Market Cap, teman-teman, sebagai layer 1 dan layer 2 serta cross chain project terbaik. Ya, Celestia mendapatkan penghargaan dan sudah diakui, teman-teman, sebagai salah satu inovasi blockchain layer pertama, layer kedua, serta cross chain yang bisa dibilang akan menginspirasi hadirnya banyak project dari modular blockchain lainnya. Mereka juga sempat bikin foundation delegation program. Jadi ini semacam program apa ya, fondasi penggalangan dana gitu untuk mendevelop project dari Celestia ke depannya menjadi lebih baik. Di mana di sini ada fase beberapa fase, teman-teman, fase launching dan juga validator delegation. Jadi yang mau join sebagai apa namanya, pemberi dana, investor, ataupun mereka-mereka yang juga mau berkontribusi dalam project Celestia itu dipersilakan, masih berlangsung programnya. Dan ini kalau kita lihat dari roadmap-nya sendiri, cohort pertama itu akan dimulai di April 2024 ini ya, tanggal 1 April. Kemudian akan lanjut ke cohort kedua, teman-teman. Dan cohort ketiga akan dimulai juga di Oktober tanggal 1. Kemudian cohort keempat itu dimulai tanggalnya belum jelas, tapi tahun 2025 Februari. Teman-teman, ini masih dalam tahap di mana dari Celestia sendiri itu pengen apa namanya, pengen mendapatkan 100 validator yang mumpuni, teman-teman, pada project dari Celestia ini. Dan kedepannya juga bakalan terus ditambah ya, teman-teman, supaya semakin kuat lagi ekosistem yang bisa dibangun di jaringan Celestia. Kemudian kalau kita lihat dari berita yang lain, mereka ada kerjasama juga dengan salah satu project dari Cosmos, teman-teman. Ada Stretch dan juga Roll Chain. Ya, ini project layer pertama dari blockchainnya Cosmos, teman-teman. Dan tentunya ekspansi sudah mereka lakukan. Celestia sudah join dengan OP Optimism dan juga blockchain Ethereum Virtual Machine. Terus juga beberapa project dari Cosmos juga. Ini juga bisa meningkatkan skalabilitas yang dimiliki. Injective Pit Network juga nggak kalah, teman-teman. Kabar terbaru memang lagi gencar ya scaling untuk Ethereum Virtual Machine, Celestia dengan Injective. Dan ini memberikan exposure bagus sebenarnya secara fundamental untuk project dari Celestia. Ya, itu sih beberapa narasi yang menarik untuk project Celestia. Dan ingat, Celestia punya pembagian alokasi token yang sangat sangat apa ya, sangat bisa dibilang merata.
ya, untuk core developer-nya, kontributornya, early investornya, public allocation-nya itu merata. Menurut saya untuk token-token seperti ini dengan punya distribusi yang merata seperti ini, itu bakalan bisa membuat harganya stabil ketika ada token baru yang di-unlock, teman-teman. Jadi overall ya bagus-bagus saja buat fundamental Celestia belakangan. Celestia berada di peringkat 47 di CMC, menandakan bahwa adopsi memang terus terjadi ya, volume perdagangan Celestia juga terus meningkat. Meskipun kalau kalian perhatikan dalam beberapa waktu terakhir pergerakan Celestia cenderung sideways, teman-teman. Tapi ini adalah bagian dari proses akumulasi untuk kenaikan yang lebih tinggi pada project dari Celestia. Maksimum supply-nya itu di 1,03 miliar, sementara yang beredar masih sangat sedikit, yaitu di kisaran 165 juta, teman-teman, untuk Celestia. Untuk pasarnya sendiri, Celestia sudah listing di banyak exchange kayak di Binance, Bybit, OKX, Coinbase, KuCoin, Kraken. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah. Teman-teman, pasti kalau teman-teman melakukan trading, harganya cenderung agak stabil di Celestia. Itu, teman-teman, untuk berita-berita yang lampau, teman-teman boleh cross check di channel YouTube kita ya. Kita sudah bahas kemarin, tinggal ketik aja Tia Andre Graystone. Teman-teman bisa dapetin pembahasan kita di 2 bulan yang lalu bersama dengan pembahasan dari Avax. Bisa di-check out. Sekarang kita akan lihat bagaimana pergerakan dari harga Celestia. Overall, Celestia mendekati area support kuat di kisaran $13 dan sementara pergerakannya cenderung sideways, teman-teman, ditunjang oleh volume perdagangan yang masih baik ya, tapi smart money-nya udah jauh menurun sejak Februari tanggal 14 kemarin, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini masih merupakan indikasi yang baik untuk Celestia. Kalau teman-teman mungkin pengen untuk melakukan akumulasi di harga sekarang, DCA adalah solusinya. Kenapa? Karena market Celestia ini bisa dibilang masih konsolidasi, teman-teman. Kita masih belum mendapatkan indikasi koinnya akan bullish ya. Jadi kalau teman-teman DCA harapannya bisa dapetin harga-harga yang lumayan murah. Level support yang bisa diperhatikan yaitu di kisaran $14 atau 13,8 dolar itu bisa jadi salah satu level support yang sangat-sangat menarik untuk teman-teman, let's say kalau memang melakukan akumulasi. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah level $14 ini merupakan level resistance yang penting. Jika Celestia breakdown turun dari level tersebut, maka ini akan berpotensi menjadi descending triangle pattern. Jadi polanya itu kayak gini, triangle pattern. Nah ini ya, pola yang berpeluang terjadi pada Celestia, teman-teman. Jadi ada semacam trend line di sini turun dengan flat support yang berpeluang menahan Celestia. Jadi kalau kita lihat dari polanya kayak gini, jika Celestia breakdown dari area tersebut, ya misalkan tren pasar turun ya, Bitcoin turun, ya bisa aja teman-teman ini bisa menjadi potensial buat teman-teman dapat diskon di Celestia. Yaitu di kisaran level $9,7 sebagai target teman-teman bisa melakukan akumulasi. Andai kata dia turun di bawah dari level $14. Tapi kalau trennya ternyata bagus dan Celestia justru malah menguat breakout seperti ini, maka itu kesempatan buat teman-teman yang sudah melakukan akumulasi untuk gain profit. Ya, jadi untuk Celestia menurut saya seperti itu. Secara fundamental dia bagus dan cukup aman kalau teman-teman hold sampai sekarang, teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Kita akan bahas sekarang tentang Manta. Manta adalah alternatif lain kalau teman-teman mungkin sudah ketinggalan di Celestia. Manta hari ini diperdagangkan di kisaran level 60.400 something, teman-teman. Ini adalah project blockchain modular yang sangat support dari Ethereum, teman-teman. Manta kurang lebih terbagi menjadi 2, teman-teman. Ada Manta Pacific yang mana mensupport Polygon, OP-Stack, Celestia, dan juga ada Manta Atlantic ya yang juga mensupport jaringan dari Polkadot. Jadi baik dari project Manta ataupun Celestia sebenarnya merupakan project modular yang bisa dibilang bagus. Mungkin kedepannya akan ada
apa, Eclipse ya, Eclipse kalau nggak salah nama proyeknya, itu juga akan muncul sebagai blockchain modular modular lainnya, teman-teman. Dan sesama blockchain modular biasanya akan saling terintegrasi satu sama lain. Jadi membandingkan project satu dengan project yang lainnya itu kurang lebih bukan ide yang menarik, teman-teman. Karena semuanya akan terintegrasi, semuanya ibaratnya akan bergandengan tangan sama seperti rantai yang saling terhubung satu sama lain. Tinggal yang mana yang akan mendapatkan adopsi lebih besar daripada market. Itu yang akan menentukan koin tersebut bakalan bagus atau tidak. Manta sendiri juga sudah berkolaborasi dengan banyak project lain kayak project DeFi, Kobo, mereka juga udah melakukan partnership. Selain itu juga ada Ethena, ini penyedia, apa namanya, penyedia, USD ya, USD integration, salah satu project DeFi juga, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman perhatikan dari website dari Twitternya sendiri, dari Manta sendiri ada beberapa update ya, integrasi dengan banyak blockchain dan menurut saya ini merupakan salah satu, berita yang bagus, teman-teman. Ini mereka juga join dengan Space ID untuk, memberikan, layanan name service yang lebih baik untuk project dari Manta. Jadi Manta ya kurang lebih seperti itu, project dengan mengandalkan blockchain modular ini bisa menjadi dua sentimen positif, baik dari layer pertama mereka punya, dan juga layer kedua mereka juga punya, teman-teman. Jadi dari Manta sendiri, itu juga bakalan mendapatkan sentimen positif, let's say kalau upgrade dari Ethereum yang akan diadakan di Maret ini berhasil ya, tanggal 13 Maret, teman-teman, ada Denkan upgrade yang sangat terkenal, bikin layer kedua lebih murah biayanya. Jadi otomatis kalau upgrade Ethereum tersebut berhasil, maka akan ada project-project kayak, OP, Optimism, Arbitrum, Matic, Manta juga akan menerima impact-nya di mana skalabilitasnya lebih besar, kemudian biaya dari layer kedua ini juga akan lebih murah. Selain itu juga, transaksi bakalan lebih cepat. Dan juga banyak sentimen-sentimen positif, teman-teman. Dari Celestia ya seperti itu, untuk mereka punya, apa namanya, ekosistem, ini ekosistem dari Celestia ya, mereka udah banyak sekali integrasinya, teman-teman, dengan blockchain lain. Begitu juga dengan Manta yang juga nggak kalah, teman-teman. Manta ini layer kedua yang sangat-sangat berfokus sama skalabilitas ya, itu udah juga terintegrasi dengan banyak sekali project, teman-teman. Jadi untuk, likuiditas itu juga nggak ada masalah, Manta juga sudah listing di banyak exchange besar, teman-teman. Apalagi kalau kalian perhatikan dari segi tokenomik, Manta juga punya tokenomik yang bagus banget, teman-teman, around it ya, sama seperti yang dimiliki oleh Celestia. Jadi untuk token-token seperti ini kalau ada unlock token, yang mungkin akan memberikan pengaruh sedikit, tapi overall harga koinnya mungkin akan stabil, teman-teman. Ya itu sih dari segi fundamental nggak ada masalah. Untuk lebih jelasnya, tentang Manta ya, teman-teman boleh cek juga di YouTube kita yang kemarin. Kita udah bahas 1 bulan yang lalu terkait dengan project Manta. Lumayan udah banyak yang nonton ya, 6 ribuan orang, teman-teman. Tapi semoga ya, semua, update yang kita bahas itu bisa bermanfaat buat kalian. Cara price action, Manta overall running terus ya, terus menguat, teman-teman. Sekarang pergerakannya ada di kisaran 3,8, tadi sempat nyentuh $4 dan sudah menyentuh all time high yang baru. Volume perdagangan Manta juga bagus, smart money juga bagus, teman-teman. Salah satu solusi yang bisa teman-teman, pilih kalau teman-teman sudah ketinggalan Celestia. Tapi kalau bagi saya sih baik Celestia ataupun Manta sama baiknya, teman-teman. Tinggal sekarang market maker bakalan kemana? Bakalan lirik ke Celestia dulu atau Manta dulu? Kalau secara market cap, Manta memang lebih kecil. Ya, dia berada di peringkat sekitar 110 di CMC. Tapi kalau kalian perhatikan dari total supply yang beredar, Manta ini sudah beredar sekitar 25%. Sementara Celestia sendiri, kalau kita hitung supply yang beredar itu baru sekitar 16-17%. Jadi bisa dibilang Celestia ini supply yang beredarnya jauh lebih sedikit daripada Manta. Jadi masih sangat-sangat bagus. Meskipun ya kalau kita lihat dari harga, Celestia memang sudah tinggi, sudah lebih tinggi ya daripada Manta.
Tapi ya semoga Manta bisa ngejar tuh harga dari Celestia. Oke, ya pasar udah, kayaknya Manta belum listing di Coinbase ya. Oh, Manta belum listing di Coinbase, teman-teman. Jadi masih punya peluang buat teman-teman nih yang menantikan Manta bisa listing, karena kalau dia bisa listing di Coinbase, itu berarti akan ada investor Amerika yang lebih besar lagi exposure-nya masuk ke project dari Manta. Secara teknikal, Manta cukup menarik, pergerakannya belum menunjukkan indikasi pembalikan arah, volume perdagangannya tebal, lagi berada dalam all time high, teman-teman. Jadi posisi Manta sekarang, kalau dia mampu mempertahankan area resistance atau support saat ini di kisaran 3,7, maka ya Manta kemungkinan akan terus melanjutkan tren kenaikannya sampai titik yang belum ditentukan. Mungkin batasan-batasan pada Manta adalah di resistance psikologis kayak di $5, $6, dan juga kelipatannya di atas, teman-teman. Jadi kalau untuk posisi sekarang Manta bener-bener ya terserah Manta. Sama kayak Bitcoin yang udah berada dalam all time high, dia udah nggak punya plafon lagi. Teman-teman ya udah, kalau dia mau naik setinggi-tingginya ya bisa-bisa aja, teman-teman. Jadi nggak ada masalah buat Manta. Cuma kalau yang mau nyari harga aman, tunggu di kisaran level 3,7, mungkin bukan ide yang terlalu buruk juga ya teman-teman, melihat masih ada potensial untuk, Manta sendiri ada terkoreksi dalam jangka waktu pendek ini. Let's say kalau dia mampu turun ke level 3,7, teman-teman mau DCA di level tersebut ya bisa aja, teman-teman. Tapi ini buat yang jangka menengah ya, yang trading jangka menengah. Kalau yang jangka pendek, ya tentu saja pergerakan dari Manta juga akan sangat-sangat volatile. Karena Manta ini tipikalnya koin yang benar-benar fluktuatif teman-teman. Kalau kalian perhatikan dari chart di time frame 1 jam ini, pergerakan dari Manta itu sangat ekstrim, naik dan turun. Jadi kalau teman-teman suka senam jantung, ya nggak ada masalah masuk ke Manta. Tapi kalau yang takut sama resiko, karena fluktuasi yang naik turun, kalau mau masuk ya DCA teman-teman. Belinya nyicil, karena kalau kalian beli all in bisa jadi senam jantung juga. Tapi saya rasa project seperti Manta ini juga masih bakalan growth kok ke depannya. Itu, dari segi teknikal ya bagus-bagus aja. Dari MACD juga cenderung masih positif ya teman-teman. Kemudian indikator smart money juga masih bullish buat Manta. Jadi itu secara chart, secara teknikal nggak ada yang terlalu bisa dibahas juga. Jadi kesimpulannya adalah kedua project ini punya fundamental yang bagus dan juga integrasi yang bakalan saling terkait satu sama lainnya. Jadi paling gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.